Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Nabila. Di video ini kita memasuki bab 3, networking pada VirtualBox. Di bab 3 ini kita akan mempelajari reset MAC address, kemudian kita akan mempelajari materi network mode NAT, NAT versus NAT network, kemudian kita akan praktek NAT network dan lainnya. Ya, di sini saya sudah mempunyai dua virtual mesin ya teman-teman, dimana yang satunya ini merupakan cloningan dari Ubuntu server yang pertama. Ya, nah kenapa sih kita harus reset MAC address dulu sebelum melakukan networking pada VirtualBox? Ya, karena kita akan melakukan networking pada VirtualBox. Kedua virtual mesin kita tidak boleh memiliki IP address atau alamat device yang sama, teman-teman. Nah, di sini kita coba cek dulu apakah IP address kita sama. Kemudian kita klik setting. Kita di sini pilih network, kemudian advance. Ya, di sini kita MAC address-nya 080027 BC0FBD. Kemudian kita yang satunya ini, yang cloningan ini, kita cek dulu. Kita pilih network, advance. Ya, sama ya teman-teman seperti yang tadi. Ya. Nah, di networking ini kita bisa menghubungkan virtual mesin pada internet, kemudian kita bisa menghubungkan virtual mesin pada laptop kita, dan kita bisa menghubungkan virtual mesin pada virtual mesin yang lainnya. Nah, kita coba set MAC address dulu ya teman-teman di virtual mesin kita. Caranya gampang banget. Kita langsung klik kanan, kemudian kita pilih setting, kemudian kita ke network, kita pilih advance. Nah, di sini kita langsung pencet saja biru-biru yang ada di sini, generate a new random MAC address. Kemudian kita klik. Ya, di sini 0800275064 2D ya teman-teman. Belakangnya 642D. Kemudian kita oke. Kita lihat yang satunya. Network advance. Ini udah beda ya teman-teman. Yang tadi kan belakangnya 622D, yang di sini BD ya teman-teman. Ya. Nah, apabila kita sudah berbeda seperti ini, kedua virtual mesin ini sudah bisa kita lakukan networking pada VirtualBox ya teman-teman. Ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu network mode NAT. Nah, fungsi NAT adalah untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya, IP publik ke IP privat. Nah, mudahnya NAT pada virtual mesin ini akan digunakan untuk menghubungkan antara virtual mesin ke internet. Ya. Kita masuk ke sini. Oke, misalkan di sini saya memiliki virtual mesin Ubuntu server. Nah, nanti IP privat dari Ubuntu server akan menerjemahkan ke IP publik di sini atau ke internet yang terhubung pada laptop kita. Ya, di sini kita klik kanan, kemudian kita di sini menggunakan NAT ya teman-teman. Di sini harus diganti dulu NAT. Oke, kemudian kita coba start.
Ya, di sini kita tunggu dulu sampai kita login. Kita perbesar dulu layarnya biar gampang. Kita di sini nunggu dulu sampai kita disuruh login ya teman-teman. Ya, ini kita login. Nah, di sini saya akan memberikan perintah ping google.com dan enter. Nah, di sini ketika dia sudah akses ke internet, dia akan menampilkan output reply form. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan perintah IP address. Untuk melihat IP address dari Ubuntu servernya. Ya. Nah, jadi teman-teman, yang interface Npost 3 ini dia terhubung ke hidden interface milik host OS. Sedangkan hidden interface ini adalah interface tersembunyi, di mana interface-nya itu gak jelas. Jadi dia itu yang penting nyambung antara guest OS dan host OS. Ini yang menyebabkan host OS tidak bisa meng-ping pada ke guest OS. Kita coba ping di command prompt ya. Ping berapa tadi itunya? Ping 10.02.15. Ping 10.0. Ping 10.0.2.15. Dan kita enter. Ya, ini munculnya request timeout ya teman-teman. Ini karena interface Npost 3 tadi ini terhubungnya ke hidden interface milik host. Ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke NAT versus NAT network. Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita ini akan terhubung ke hidden interface milik host OS kita, yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin bisa mendapatkan IP address yang sama, mengakibatkan keduanya tidak bisa berkomunikasi. Contohnya seperti virtual mesin yang pertama ini, IP address-nya 10.0.2.15 dan yang virtual mesin kedua juga sama. Nah, yang ini mengakibatkan keduanya tidak bisa berkomunikasi. Nah, yang kedua, jika kita menggunakan NAT network, di sini bedanya ketika kita menggunakan NAT network, kedua virtual mesin kita ini tidak langsung terhubung ke hidden interface, melainkan mereka akan terhubung terlebih dahulu ke NAT network atau switch virtual. Ya. Nah, disinilah ketika kita menggunakan NAT network, maka keduanya virtual mesin kita akan mendapatkan IP address yang berbeda, yang mengakibatkan mereka dapat berkomunikasi. Seperti contohnya, guest
OS yang pertama atau virtual mesin yang pertama ini memiliki IP address 10.0.2.15 dan yang kedua 10.0.2.7. Jadi IP address ini keduanya tidak sama ya teman-teman, jadi berbeda. Lah, perbedaan ini yang mengakibatkan mereka dapat berkomunikasi. Teman-teman, di sini saya akan langsung saja mengecek apakah Ubuntu server saya ini sudah menggunakan NAT. Sudah ya teman-teman. Yang cloningan juga sama, sudah menggunakan NAT. Langsung saja kita run atau start. Ya, ini kita akan coba melihat kedua virtual mesin ini apakah memiliki IP address yang sama atau berbeda. Kita coba yang satunya juga kita start. Ya, kita login dulu ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan perintah yang sama, yaitu IP address, untuk mengecek apakah IP dari kedua mesin ini sama atau tidak. Kita yang satunya coba kita login. Yang cloningan IP-nya 10.0.2.15. Yang Ubuntu server juga sama, 10.0.2.15. Ya, kedua virtual mesin ini memiliki IP yang sama karena mereka menggunakan NAT, yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin ini tidak bisa terhubung atau tidak bisa saling berkomunikasi ya. Oke, kita akan praktek ke NAT network. Di sini kita pilih dulu, kita pilih file, kemudian preference, kita pilih network, kemudian di sini kita tambahkan ya, di sini kita checklist ya. Oke, kemudian kita yang clone juga sama ya, kita pilih network. Udah ada, kita oke saja. Langsung saja kita ke setting. Nah, di setting kita juga atur di sini di network, kemudian kita pilih NAT network. Oke. Yang Ubuntu server account juga kita sama. Di sini kita pilih setting, kemudian network, kita pilih NAT network. Oke. Langsung saja kita buka start dua-duanya. Di Ubuntu server kita login dulu ya teman-teman di sini. Saya akan mereset IP address terlebih dahulu. Saya akan mereset IP address dahulu dengan cara kita ketik sudo dh client min npo 3. Kita enter.
Kemudian kita cek apakah sudah hilang dengan kita perintah IP. Ya, kemudian kita ketik kembali sudo dhclient. Tapi di sini bedanya tidak pakai -r ya teman-teman. Npost 3, kita langsung npost 3, kemudian kita enter. Ya, kemudian kita cek IP address dulu. Ya, udah ada ya. Kemudian kita ke Ubuntu server clone juga sama ya. Di sini kita login dulu. Bentar. Ya, di sini kita juga ketik sudo dhclient -r npost 3. Bentar. Kemudian kita cek apakah sudah hilang dengan perintah IP. Kemudian kita ketik kembali sudo dhclient. Tapi di sini tidak pakai -r ya teman-teman. Kita langsung saja npost 3, sudo dhclient npost 3, enter. Kita ketik IP. Ya, di sini di Ubuntu server clone IP-nya 10.0.2.5. Nah, kalau di Ubuntu servernya 10.0.2.5. Ya, kemudian kita coba ping ya. Kita ketik ping 10.0.2.5 titik 5. Kita enter. Ya, di sini kita terhubung ya teman-teman. Ini reply. Ya, kita lanjut ke yang Ubuntu servernya. Coba kita ketik juga ping 10.0.2. Enter. Ya, juga sama di sini TTL terhubung juga. Berarti Ubuntu server kita ini bisa menghubungkan satu sama lain. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke simulasi Bright Network. Sebelumnya di Net Network itu kita kan masih menumpang di hidden interface-nya milik host OS. Sedangkan ketika kita menggunakan di Bright Network, dia akan menyesuaikan IP yang terhubung oleh host OS atau internet. Kita langsung saja masuk ke virtual machine. Di sini misalkan saya masih memiliki virtual machine menggunakan mode Bright Network dan dia akan terhubung dengan IP dengan host OS milik saya. Ini contohnya misalkan Nabila. Kita coba saja langsung. Kita pilih settings. Kemudian kita pilih network. Kita klik yang Bright adapter. Di sini kita pilih yang wireless karena saya menggunakan WiFi. Kemudian kita klik OK. Kita start.
Kita nunggu dulu sampai kita login. Kita login dulu. Bentar. Ya, di sini kita beri perintah IP address. Ya, di sini IP address saya 192.168.43.163 ya, teman-teman. Dimana di sini sama dengan IP address milik internet yang terhubung ke host OS kita. Kita akan coba, kita buka control panel. Kemudian kita pilih network and internet, network and center, dan kita change adapter center. Di sini kita pilih yang WiFi ya, teman-teman. Kita pilih details. Ya, di sini IP address-nya 192.168.43.157. Ya, karena di sini jika sudah terhubung, kita bisa beri perintah ping google.com. Ya, ini udah terhubung ya, teman-teman. Ini hasilnya TTL, jadinya sudah terhubung. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke simulasi host only network. Ya, jika kita menggunakan host only network, kita dapat langsung terhubung antara virtual mesin kita atau GUI OS ke host only interface kita. Ya, jika virtual mesin kita sudah dapat terhubung ke host only interface yang ada pada host OS kita itu, kita dapat berkomunikasi antara virtual mesin atau GUI OS melalui IP address, karena virtual mesin dan host OS kita menggunakan host only network akan mendapatkan IP yang sama. Ya, seperti apa saja kita masuk. Ya, seperti di sini kita akan membuat device untuk host only. Kita pilih file, kemudian kita klik yang ini, host network manager. Ya, di sini saya sudah ada ya, teman-teman. Di sini kita oke saja karena di sini saya sudah membuat. Kemudian kita cek ke control panel. Di sini sudah ada virtual box host only ya, teman-teman. Ya, jika kita menggunakan Windows, itu sudah otomatis ada virtual box host only network. Dan kita akan praktek host only network. Sebelumnya kita setting dulu. Kita setting. Kemudian kita pilih network. Nah, di sini kita ganti ke host only. Ya, di sini sudah langsung ada, tergantung pada laptop masing-masing ya, teman-teman. Kemudian kita oke. Kita start.
Kita akan meremove IP address terlebih dahulu ya, yang sebelumnya. Kita ketik sudo dhclient -r npass 3. Kita enter. Ya. Kemudian kita akan menambahkan IP address lagi dengan ketik sudo dhclient npass 3. Ya, kemudian kita ketik IP address. Kemudian kita cek ke control panel ya teman-teman. Di sini di sini IP address saya 192.168.56.102 ya. Kemudian kita cek pada VirtualBox details, kemudian 192.168.56 ya teman-teman. VirtualBox kita IP address sudah sama dengan host only interface kita. Kita akan mengeping dari VirtualBox ke host OS. Ping apa tadi? Bentar. 192.168.56.1. Belas 168 168.561. Ya, di sini tidak bisa ya teman-teman. Ya, mengapa tidak dapat terhubung atau tidak connect antara virtual mesin ke host OS? Itu karena terdapat Defender firewall pada laptop kita. Ya. Dan membuat Defender firewall ini membuat laptop kita itu terlindungi dan tidak dapat pingan dari luar. Pada video berikutnya teman kita akan memasuki ke Defender firewall, Windows Defender firewall ya, karena di video sebelumnya kita kan tidak dapat terhubung itu antara virtual mesin kita dengan host OS karena ada Defender firewall. Di sini kita akan coba ketik Windows Defender ya, ini ya teman-teman. Ya, jika kita menggunakan software Defender ini pasti akan berwarna hijau. Dan kita pilih turun off semua ya teman-teman. Dan kita oke. Ya, ini merupakan peringatan bahwa ini itu berbahaya ya teman-teman. Di sini kita coba akan mengecek atau mengeping pada ke host OS melalui IP address ping 192.168.56.102.
Ya, di sini sudah terhubung ya teman-teman. Ini hasilnya 64 by test from TTL. Ya. Jadi sudah bisa ya teman-teman, di sini sudah bisa terhubung. Ya, kemudian kita ke Windows Server lagi. Di sini kita kembalikan lagi ke awal seperti semula, turn on lagi karena ini berbahaya sekali. Jadi kita harus kembali lagi di sini. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke simulasi internal network. Ya, jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan dua virtual mesin atau sesama virtual mesin. Ya, misalnya seperti di sini contohnya, di sini kan ada virtual mesin 1 menggunakan internal network. Kemudian di virtual mesin 2 juga menggunakan internal network. Nah, kedua virtual mesin ini bisa saling berkomunikasi atau saling berkomunikasi melalui switch virtual ya yang ada di sini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke Ubuntu Server. Di sini kita settings, kemudian kita pilih network. Di sini kita pilih yang internal network ya teman-teman. Di sini saya namanya pakai internal 1. Kemudian yang Ubuntu Server Clone juga sama. Kita klik yang settings ya teman-teman. Kemudian kita pilih network sama seperti yang Ubuntu Server yang tadi. Namanya kita harus sama. Kemudian kita start keduanya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ya, biasanya di sini itu pada proses booting kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya kita akan gagal. Mengapa? Karena di virtual mesin kita sedang request IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network kita dengan menggunakan name 1. Jadi tidak ada DHCP yang menyediakan IP ya teman-teman di sini. Berarti kita tidak bisa menggunakan internal adapter. Oke, di sini kita close, kita ini dulu, matikan dulu, kita mau ganti. Kita harus menggunakan static IP address dulu. Ya, di sini seperti ini ya. Start job is running. Ya. Kita power off semuanya dulu. Ya. Kemudian kita ke settings. Ya, kita pilih network, kemudian kita pilih yang bridge adapter ya teman-teman. Ya, kemudian oke. Yang Ubuntu Server Clone juga sama, kita ke settings. Kemudian kita pilih yang network, kita pilih yang bridge adapter juga sama, kemudian oke. Ya, kemudian kita start keduanya. Ya, kita login dulu ya teman-teman. Ya. Kemudian kita langsung sudo nano, kita ketik dulu sudo nano /etc, kemudian garis miring netplan 00, kita tap saja langsung. Kemudian kita masukkan password, enter. Ya, di sini kan sudah ada 4 DHCP ya. Di sini kita harus ganti dulu yang DHCP 4 ini, kita harus yang no ya teman-teman. Di sini kita harus ganti dulu no, terus kemudian kita harus mengisi addresses, kita harus sama. Di Ubuntu Server saya makanya 1. Dan kita ketik sudo nano sudo netplan apply ya teman-teman.
kemudian enter. Ya, yang di Ubuntu server saya menggunakan 1.1, kemudian kita ke Ubuntu server login dulu, kemudian passwordnya sama ya, sudo nano /etc /netplan /installer ya, 1 2 3 4 5. Ya, di sini juga sama, di sini harus ganti dulu DHCP-nya, harus diganti no ya teman, atau tidak ya, no. Kemudian kita enter, kita spasi sampai garis jajar sama yang DHCP, kita ketik addresses ya, kemudian titik 2 dalam kurung. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.2 ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 1.2, kemudian 24 ya, kemudian ctlx ya teman-teman, ctlx y, kemudian enter. Ya, di sini ketik sudo netplan apply ya, kemudian enter. Ya, sudah bisa ya teman-teman. Ya, kita akan mengecek atau akan mengeping apakah bisa saling berkomunikasi. Ya, kita tutup dulu power off, kita power off semuanya ya teman-teman. Ya, kita cek dulu IP address-nya. Oh, sudah ada ya teman-teman. Di sini IP address-nya 192.168.1.1, yang server juga kita cek dulu IP address. Ya, kita power off semuanya. Ya, kemudian kita ganti dulu ke settings, kita ganti yang internal network dulu. Kita pilih network, kemudian kita ganti yang internal network. Kita sudah namanya sudah sama, sudah name, oke. Kemudian yang Ubuntu server clone juga sama, setting, kemudian network, kita ganti yang internal network, namanya juga sudah sama ya teman, udah otomatis, oke. Kemudian kita running keduanya. Ya, di sini kita login dulu, passwordnya kita masukkan. Ya. Kemudian kita akan mengeping yang Ubuntu server clone ya, kita tulis ping 192.168.1.2, kemudian kita enter. Ya, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Sini sudah tersambung 64 bytes from TTL. Ya, kita tunggu dulu yang Ubuntu server clone-nya. Ya, kita tunggu dulu di sini. Sebentar. Kita login dulu.
Bentar. Ya, di sini kita ping akan mengeping ke Ubuntu server yang pertama. Kita langsung ping 192.168.1.1 gitu. Ya, sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah saling terhubung, berkomunikasi. Di sini hasilnya 64 bytes from atau TTL ya. Di sini sudah berhasil ya. Ya, cukup sekian video hari ini, video pada bab di sini. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.